warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rasika dengan NIM 20044111094 kelas 3E Prodi Informatika. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas Sistem Informasi Geografis yang diberikan Bapak Andi Jumardi, SPD, MPD. Tujuan yang harus dicapai dalam Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, konsep dasar Sistem Informasi Geografis. Kedua, kedudukan Sistem Informasi Geografis dengan dimulai. Ketiga, komponen utama Sistem Informasi Geografis. Keempat, jenis sumber data Sistem Informasi Geografis. Kelima, arah pemanfaatan Sistem Informasi Geografis. Keenam, pengguna Sistem Informasi Geografis. Nah, jika teman-teman bertanya, apa sih itu SIG? Nah, SIG itu terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Nah, sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan geografi merupakan ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang sehingga terbentuk pola ruang tertentu. Kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu lain yang terdiri dari pertama, geografis, kedua, kartografi, ketiga, penginderaan jauh, keempat, ilmu ukur tanah, kelima, geodasi, keenam, fisika, ketujuh, statistik, kedelapan, matematika, 9, teknik sipil, 10, perencanaan kota, 11, informatika. Geografi terbagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik adalah mengkaji seluruh fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi. Aspek fisik terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, aspek biotik. Aspek geografi ini membawa hal yang berkaitan dengan vegetasi. Contohnya, tumbuhan atau flora, binatang atau fauna, dan kajian penduduk. Kedua, aspek non-biotik. Aspek non-biotik membahas tentang benda mati, misalnya urus kondisi tanah, tata air atau hidrologi, dan kondisi iklim di seluruh wilayah. Ketiga, aspek topologi, berkaitan dengan letak suatu wilayah. Contohnya, yakni letak suatu negara, luas suatu wilayah, bentuk permukaan bumi, dan batas-batas wilayah. Konsep dasar esensial geografi berguna untuk menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian ilmu. Maka, konsep esensial adalah elemen penting dalam memahami fenomena yang ada. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Nah, yang pertama adalah lokasi, adalah mengkaji letak suatu objek permukaan bumi. Contohnya, Cokro Aminoto atau Palopo terletak di Palopo, Sulawesi Selatan. Yang kedua, konsep jarak adalah berkaitan dengan lokasi, dinyatakan dengan ukuran jarak luas udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya, jarak kampus Rasika dari di tempat tinggalnya berjarak 3 km. Yang keempat, konsep pola. Konsep pola adalah berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Contohnya, di mana kota Palopo ada pantai, sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan.
Kelima, konsep morfologi adalah perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Contohnya, di daerah Palopo akan dijumpai naik turun. Keenam, konsep aglomerasi adalah persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit yang bersifat menguntungkan. Ketujuh, nilai guna adalah nilai kegunaan tidak sama, tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Contohnya, di daerah kota Palopo yang dekat pantai, orang yang mata pencariannya sebagai nelayan, sedangkan yang tinggal di daratan yang mata pencariannya sebagai perkebunan. Kedelapan, konsep interaksi adalah kegiatan yang saling mempengaruhi daya objek atau tempat suatu dengan tempat lainnya. Contohnya, penduduk wilayah kota Palopo banyak yang menggunakan AC. 9. Konsep diferensiasi area adalah berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar wilayah yang dapat berupa bentuk tentang alam, penduduk, pembangunan, dan perekonomian. Contohnya, penduduk kota Palopo sangat padat. 10. Konsep keterkaitan ruang adalah suatu fenomena dengan fenomena lain. Itu suatu tempat atau ruang. Contohnya, belantara sungai dan lereng sungai. Pendekatan geografi terbagi menjadi 3 pendekatan, seperti gambar berikut. Yang pertama, pendekatan keruangan. Yang kedua, pendekatan ekologi. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan keruangan adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyajian ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratannya. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ini mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Contohnya, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas adalah salah satu contohnya. Manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia di daerah pegunungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, wilayah pedesaan. Wilayah ini akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan primer. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi pangan atau tenaga kerja. Komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografi. Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah komponen-komponen sistem informasi geografi, di mana yang pertama people atau orang, atau bisa kita sebut sebagai brainware, yang memiliki kemampuan di dalam melakukan pengelolaan sistem informasi geografi. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Perangkat ini berbentuk seperti berbagai macam bentuk modul program. Contohnya Microsoft Word, Google Chrome, dan kalkulator game. Yang ketiga, data dan juga informasi.
geografi seperti sebuah bentuk dari data spesial yang termasuk dalam peta. Foto di mana berasal dari udara, citra yang dimiliki DNA satelit, dan juga sebagai macam bentuk data atribut seperti sebuah bentuk data penduduk. Kelima, hardware atau perangkat keras, yaitu adalah bentuk seperti komputer atau personal komputer. Contohnya keyboard, mouse, monitor, scanner, dan printer. Prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Kedua, interaksi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Tiga, deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Keempat, kronologi adalah kondisi suatu wilayah, perpaduan distribusi, interaksi, deskripsi. Arah pemanfaatan sistem informasi geografi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lokasi. Nah, lokasi di sini untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Itulah yang dimaksud lokasi tadi. Kedua, kondisi untuk menjawab pernyataan mengenai kondisi atau kondisi dari suatu lokasi. Yang berikutnya adalah tren. Ini untuk melihat dari suatu keadaan. Contohnya permodelan dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperlihatkan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Dan yang terakhir adalah pola. Nah, pola ini membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Nah, jika teman-teman bertanya, siapa sih pengguna SIG itu? Untuk menjawab pertanyaan kalian, nah kita bisa lihat gambar berikut ini. Nah, pengguna SIG sendiri itu ada tentunya seperti pertambangan, digunakan oleh pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, biologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Nah, hal tersebut termasuk kategori fenomena. Berikut ada digunakan di bidang pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB atau BPPD, SDM atau BMKG, Bapeda, militer, lautan, dan sebagainya. Di mana yang tadi itu termasuk kategori badan atau instansi terkait. Nah, contoh aplikasi sistem informasi geografi. Sebenarnya sistem informasi geografi bisa kita aplikasikan pada ekonomi dan bisnis. Bukan hanya itu dan masih banyak lagi. Kita ambil contoh kecilnya saja, yang dimana contohnya itu bank, mesin ATM, dan pasar swalayan.